teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Nugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Cara memilih atau menyeleksi materi pejantan atau pacek yang akan digunakan beternak menurut versi PSBF. Nah, jadi gini teman-teman, PSBF dalam menyeleksi atau memilih materi pacek atau pejantan yang akan digunakan untuk beternak ini harus memenuhi beberapa unsur-unsur teman-teman. Ya, jadi ada beberapa unsur-unsur yang perlu terpenuhi untuk mendapatkan materi atau pejantan atau pacek yang berkualitas. Yang pertama yaitu bloodline teman-teman, bloodline atau terah atau keturunan. Ya, yang kedua ciri fisik, jadi fenotip ya teman-teman, fenotip dari ayam yang akan kita pilih, ciri fisiknya itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Yang ketiga lalu pola main ayamnya harus sesuai dengan jenisnya ya teman-teman, harus sesuai dengan jenisnya. Yang keempat performa dari mulai speed, pukulan, daya tahan, akurasi dan lain-lain. Dan yang kelima adalah track record atau rekor kemenangan dari ayam jantan yang akan kita seleksi untuk menjadi pejantan atau materi ternak. Nah, kita kupas satu-satu ya, kita bahas satu-satu agar teman-teman nanti lebih bisa memahaminya. Yang pertama bloodline teman-teman, atau terah atau keturunan. Jadi ayam yang dari keturunan seperti apa yang harus kita cari? Dari keturunan ayam yang berkualitas teman-teman, dari terah ayam yang berkualitas. Syukur-syukur terah ayam yang populer. Kenapa? Karena kalau terah ayam populer nanti akan sangat membantu sekali dalam kita memasarkan hasil ternakan-ternakan kita teman-teman. Nah, terah yang seperti apa yang harus kita cari teman-teman? Kita harus tahu betul seluk-beluk ayam yang akan kita pilih jadi pacek ya teman-teman. Jadi keturunannya dari keturunan ayam apa, dari keturunan ayam yang seperti apa, sifat-sifat ayamnya, karakteristik ayamnya seperti apa, kita harus tahu. Dan kita harus berusaha mencari genotip dominannya teman-teman. Jadi kita harus berusaha mencari ayam dengan genotip dominan. Jadi kita harus tahu betul bapaknya, ibunya, kakek neneknya, saudara-saudaranya. Kita amati semuanya. Ketika kualitas di populasi peternakan tersebut kualitasnya merata, maka kemungkinan nanti ketika kita beli dan kita jadikan pacek, kemungkinan besar genetiknya itu akan menurun ke anaknya teman-teman. Ya, kemungkinan besar. Kalau kita tidak tahu asal usul ayamnya, kualitas pendahulunya kita nggak tahu, bapak ibunya nggak tahu, kakek neneknya nggak tahu, itu kita tidak bisa mengamati teman-teman, tidak bisa mengamati secara detail ayam tersebut dari keturunan ayam yang mentalitasnya bagus apa tidak, yang kuat menang atau tidak, yang mungkin karakternya bisa bagus atau tidak, kita nggak tahu kan. Nah, itu hindari yang seperti itu teman-teman. Bukannya tidak mungkin kita asal-asalan cari pacek nanti hasilnya akan bagus, bukan tidak mungkin. Tetapi setidaknya karena kita mempunyai ilmu dan mempunyai otak untuk berpikir, maka kita cari ayam yang potensi agar supaya nanti hasil anak-anakannya itu bisa berkualitas, tidak terlalu beresiko jelek. Ya, cari yang seperti itu teman-teman. Syukur-syukur dari terah yang populer. Banyak contohnya seperti Black Bull, Manedeng, Yokere dan lain-lain. Banyak sekali.
Itu salah satu penunjang ya, agar supaya nanti kita dalam pemasaran hasil anak-anakannya itu tidak terlalu susah. Nggak masalah kalau mungkin kita dikatain dompleng nama besar dari pendahulunya, nggak masalah teman-teman. Asal dalam pengolahan kita beternaknya itu kita menggunakan prinsip pribadi, nggak masalah ya. Itu dari bloodline teman-teman. Jadi kita harus tahu betul ya, harus tahu betul karakternya seperti apa, sifat-sifat ayamnya seperti apa, kita harus tahu betul karena itu sangat berpengaruh sekali. Karena juga yang kita ambil itu nanti genetiknya atau sifat-sifatnya yang akan kita turunkan kepada anak-anaknya, kepada hasil dari ternakan kita nantinya. Tuh, yang kedua dari ciri fisik teman-teman. Ciri fisik yang kita cari ya, ciri fisik ayam yang kita cari itu harus mumpuni teman-teman, mulai dari ujung paruh sampai ujung kuku. Jadi kita harus selektif, harus cari bentuk paruh yang seperti apa yang bagus, bentuk kepala seperti apa yang bagus, tulangan seperti apa yang harus kita cari, terus postur seperti apa yang harus kita cari. Itu selektif, semuanya harus selektif ya. Jangan samakan dengan petarung teman-teman, beda. Peternak dengan petarung itu berbeda. Kalau petarung nggak peduli ayamnya mau jelek, mau tampilannya ini itu segala macam, nggak peduli. Yang penting ketika diadu menang. Kalau peternak nggak bisa teman-teman. Kalau peternak nggak bisa seperti itu. Kalau peternak wajib selektif, wajib ya, terutama dari penampilan. Terutama ayamnya itu harus gagah teman-teman, harus gagah, harus ganteng, kualitas fisiknya harus bagus. Karena apa? Karena ciri fisik atau fenotip ya, itu akan jadi modal utama kita untuk menarik customer-customer atau calon pembeli yang akan membeli hasil ternakan-ternakan kita nanti teman-teman. Contoh ya, contoh. Ketika kita memiliki ayam yang bagus, posturnya bagus, bulunya bagus, ayamnya gagah, kita foto, kita posting fotonya di media sosial, daya tarik itu akan sangat tinggi. Banyak sekali orang yang akan tertarik kepada ayam yang kita posting, dan nanti akan bertanya videonya, akan bertanya asal-usulnya, akan bertanya harganya dan lain-lainnya. Nah, itu daya tarik utamanya. Kalau misal kita asal-asalan dalam memilih ciri fisik ayamnya nggak peduli mau bulunya jelek, mau posturnya jelek, tetap dibuat pacek, nanti keturunannya jadi posturnya jelek-jelek. Ketika kita posting di media sosial, maka daya tariknya itu nggak ada teman-teman, nggak ada daya tariknya. Walaupun ayam kita itu tarungnya bagus, berkualitas, tetapi itu bukan modal yang utama. Modal yang utama itu harus gagah dulu ayamnya, harus ganteng dulu, harus bagus dulu ciri fisiknya ya. Seperti itu teman-teman, harus selektif ya. Jadi kita harus pilih fisik kaki yang seperti apa yang bagus, bulu, kualitas bulu seperti apa yang bagus. Kita harus detail, sedetail mungkin, sedetail mungkin. Kita cari yang mendekati sempurna, walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak ada salahnya kita mencari calon pajak yang memiliki fisik hampir sempurna, mendekati sempurna. Tuh ya teman-teman, itu penting. Lalu yang ketiga itu dari pola main teman-teman, dari pola main ayamnya. Solah ya, teknik ayamnya. Jadi teknik atau pola main atau solah ayamnya itu harus sesuai dengan jenisnya teman-teman, harus sesuai. Jadi contoh misal ketika kita cari pacek pakoi yang seharusnya gaya mainnya brakot, ya kita harus pastikan ayam itu pola mainnya brakot. Nggak boleh kita beli cuma namanya aja, jenisnya aja pakoi, tapi pola mainnya nanti timpuk-timpuk depan, nggak boleh ya.
Jadi pola main itu harus disesuaikan dengan jenisnya, agar supaya nanti dalam kita mengawinkannya atau crossbreeding itu tidak salah ya. Jadi karakter atau pola main ayamnya itu harus sesuai dengan jenisnya. Dan teman-teman yang perlu sekali teman-teman ingat ya, karakternya itu harus yang terbaik dari jenisnya teman-teman, harus yang terbaik. Karena apa? Karena dari setiap jenis ayam ya, setiap jenis ayam itu memang ada karakter khasnya, tapi polanya bisa berbeda-beda teman-teman. Contoh pakoi, ada pakoi yang cuma berakot atas, ada pakoi yang hanya nikus-nikus nanti berakot di bagian dada, ada pakoi yang suka nyayap-nyayap berakotnya dari belakang, dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi walaupun satu jenis tapi karakternya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman wajib untuk memilih karakter terbaik dari jenisnya ya. Itu sebagai catatan teman-teman, sebagai catatan yang penting. Itu yang ketiga ya dari pola mainnya. Lalu yang keempat dari performa ayamnya teman-teman. Ayamnya kita tes, kita abar ya, kita tes, kita abar, kita lihat performanya. Jadi ketika kita menilai performa satu ekor ayam itu harus pada kondisi maksimalnya teman-teman ya, harus dalam kondisi maksimalnya. Nggak boleh ketika ayam baru abar perdana kita langsung menyimpulkan ayam itu jelek, ayam itu bagus. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita lihat performa pada saat dia di puncak stamina ya, dari mulai tekniknya, pukulnya, tadah pukulnya, mentalitasnya, kita harus pastikan bagus, harus pastikan berkualitas, akurasi pukulnya dan lain-lainnya kita harus tes, kita harus lihat ya, kita harus lihat. Nah itu dari performa. Lalu yang kelima itu dari track record atau kemenangan atau prestasi. Ini unsur yang kelima ini menurut saya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Tetapi kalau dilengkapi ini akan semakin menjadi bagus ya, akan semakin rekomen, akan semakin meyakinkan bahwasanya nanti anak-anaknya akan bisa berkualitas, akan bisa mempunyai prestasi juga. Tetapi yang perlu diingat teman-teman ya, ketika kita mencari ayam yang berprestasi itu tidak boleh kita hanya menyimpulkan ayam ini menang berapa, 10 kali, 15 kali, 20 kali, jangan seperti itu. Dari setiap kemenangannya kita harus tahu menangnya itu dalam kondisi yang seperti apa. Karena banyak sekali ya ayam-ayam yang performanya tidak bagus, pola mainnya jelek, tapi bisa menangan, banyak sekali. Ya, kita nggak bisa hanya mencari ayam dari kemenangannya aja tanpa tahu proses kemenangannya seperti apa. Yang saya rekomendasikan adalah ayam yang pada saat meraih kemenangan itu dengan performa yang bagus. Jadi contoh aja ya, contoh. Saya rekomendasikan ketika cari ayam yang menangan itu, ayam yang menangan bukan karena menang asor, bukan karena menang hoki, tapi menang karena berkualitas. Jadi dari awal sampai akhir pertarungan, sampai akhir pertandingan, ayam kita itu selalu mendominasi pertarungan. Ayam tersebut selalu mendominasi pertarungan dan berujung kemenangan. Itu yang saya rekomendasikan. Bukan ayam yang ketika bertarung dia terus dipukuli, tapi tiba-tiba nanti lawannya lari sendiri dan ayam itu menang. Tidak, saya tidak merekomendasikan ayam yang seperti itu. Ayam yang seperti itu tidak bagus untuk materi breeding atau materi ternak. Ya, teman-teman. Jadi kita jangan menyimpulkan ayam itu menang 10 kali, 20 kali itu hanya dari cerita saja. Kita harus tahu proses untuk meraih kemenangannya itu seperti apa.
Ya, paham ya teman-teman. Jadi yang pertama itu trah atau bloodline atau keturunan ya, yang kedua ciri fisik, yang ketiga pola main, yang keempat performa, dan yang kelima track record. Kita sudah bisa melengkapi kelima unsur tersebut ya yang saya paparkan tadi, maka kemungkinan besar ayam yang kita pilih itu sangat berpotensi sekali untuk bisa menurunkan genetik yang berkualitas teman-teman, sehingga kita tidak tidak sia-sia beternak, membuang waktu, membuang modal, membuang tenaga yang tentu saja sangat luar biasa sekali prosesnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu cara memilih pacek atau pejantan versi PSBF. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, terutama yang pemula. Dan sebelumnya ya, saya mohon maaf teman-teman apabila dalam saya menyampaikan pendapat atau mengutarakan pengalaman saya ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sependapat juga dengan teman-teman semua. Saya mohon maaf ya, karena mungkin pengalaman saya yang masih terbatas sehingga tidak bisa memaparkan secara sempurna, tidak menjelaskan secara sempurna, tidak bisa. Oke ya, seperti itu buat teman-teman. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.